Shalom bagi kita semuanya. Semuanya senantiasa memuji Tuhan, amin. Haleluya. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita salam orang-orang di sekitar kita. Berikan kata-kata yang mendorong bagi dia. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. So karena kasih dan rahmat Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini. Karena kasih Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang kami tinggikan. Engkau Tuhan yang kami agungkan. Seumur hidup kami Tuhan, biarlah kami memuliakan Engkau. Hati kami Tuhan terpaut kepadamu. Dan kami sungguh-sungguh Tuhan hidup di dalam kebenaran. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika kami datang dengan hati dan segenap kerinduan kami kepada Tuhan, maka Engkau Tuhan yang memenuhkan segala kehausan kami, dahaga kami Tuhan, akan Engkau dan hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, rahmat-Mu yang besar yang mengalir bagi setiap si dan jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan bagi kami semua di tempat ini. Bahkan juga kami percaya Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan pujian dan penyembahan bahkan firman-Mu yang diberitakan, mereka akan mengalami lawatan-Mu pribadi lepas pribadi. Terpujilah Tuhan yang kami sembah, terpujilah Yesus yang kami muliakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami siap Tuhan, bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Terpujilah Yesus. Haleluya. Amin. Kami adalah buatan tangan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar taat akan firman-Mu. Kami mau belajar dengar-dengaran akan Engkau Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku
Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku.
Kami bersyukur atas anugerah. Kami percaya Engkau Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Yesus, ku percaya. Mari katakan dengan segenap hati. Yesus, sungguh ku percaya. Kita pernah meninggalkan Engkau. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan kita masing-masing. Muliakan
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Sebab Dialah Tuhan satu-satunya penyelamat. Amin. Haleluya. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan kita lebih lagi. Mari berikan tepuk tangan di atas bau.
persembahan kita yang pertama, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau luar biasa ya Tuhan dalam kehidupan kami yang memberkati kami. Kami mau berikan persembahan kami Tuhan, dan ucapan syukur kami biarlah kiranya Tuhan kami boleh memberi dengan hati yang dengan penuh sukacita. Dan di dalam nama Yesus kami mau memberi. Amin. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu dalam keraguan ku temukan wajahmu karena pengorbananmu
ajaib namamu. Ada masa depan yang penuh harapan bersama Tuhan. Berkat yang disiapkannya bagi kita, berkat yang terbaik, karena Dia Bapa yang maha baik. Jika di dalam pikiran kita sedang terlintas sepertinya tidak ada harapan untuk meraih masa depan yang gilang gemilang, tetapi di dalam tangannya ada masa depan yang luar biasa, penuh kebahagiaan, penuh kedamaian, penuh dengan sukacita, oleh karena Yesus Kristus bersama kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Praise the Ku Lord. serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Roh Kudus yang menguasai hati pikiran kami, manunggal dengan roh kami, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan lebih melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami berada di kerajaan surga bersamamu untuk selama-lamanya dan menikmati mahkota. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang menjamah, ya, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Langsung saja kita buka kitab Roma pasal 4 ayat 21 sampai 25. Kita masih pada tema Tuhan berjanji kepada Abraham dan siapa? Kita. Seri yang kedua ya. Jadi janji Tuhan bukan hanya kepada Abraham, tetapi bagi kita yang percaya akan firman-Nya. Saudara kasih Yesus. Nah, coba kita baca ayat 21, 25. Seri yang kedua ya. Yuk. Nanti yang pria baca ayat 21, lalu wanita, pria, dan sampai selesai. Ditutup oleh wanita ya. Pria, oke. Yang pria pertama, ayat 21, dua ya. Ayat kedua, ya, wanita. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati.
yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Amin. Saudara kasih Yesus, kita tahu bersama-sama Bapak Abraham ini Bapak segala bangsa, Bapak orang yang percaya. 3 agama besar percaya pada Abraham, Ibrahim. Agama Yahudi, Kristen, dan Islam sepupu kita. Apakah ini menjadi sebuah rebutan? Kita harus bisa lihat sejarahnya. Sesungguhnya Abraham itu dipanggil dari Lukas untuk menggenapi rencananya Tuhan. Lalu Tuhan berjanji, pergilah Abraham, tinggalkan kampung halamanmu. Berjalanlah, dia berjalan belum tahu tujuannya, tapi dia cukup percaya saja. Yang didengarnya adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang mencipta langit, bumi dan isinya. Itu saja yang dipercayanya. Daerah tempat tujuannya dia belum juga ditetapkan. Dia berjalan saja. Karena dia tahu Tuhan yang sedang diikutinya adalah Tuhan yang dahsyat. Minggu lalu kita sudah pelajari kan, di mana di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Kejadian pasal 1 ayat 26, pembuktian dia begitu berkuasa. Abraham mendengar perkataan Tuhan, tetapi persoalan timbul nih. Oleh karena janji Tuhan, keturunanmu akan seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Tetapi kenyataannya di masa tuanya 1 orang anak pun tidak ada. Ya. Mengerikan bukan? Mana Tuhannya? Mana Tuhan yang berjanji kalau kita di posisi Abraham? Tetapi Abraham tetap percaya. Yang jadi persoalan, penolongnya Sarah mulai berkomentar. Karena dia melihat fisiknya, dia melihat keadaannya tidak ada lagi peluang untuk dia melahirkan anak. Seharusnya tetap percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Pasti Tuhan bisa menggenapi janjinya. Coba kita buka dia, Kejadian pasal 16 ayat 2. Ini dia. Titik awal, nanti saudara boleh baca ayat 1 sampai selesai ya, kita ayat 2-nya saja. Nah, karena ini dari Kejadian sampai Wahyu suatu rangkaian, suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini firman Tuhan, ini Alkitab yang sedang kita imani. Coba yuk. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Engkau tahu Tuhan tidak memberikanku anak. Abraham, abang Abraham, mas. Kalau dia di orang Jawa, barat. Bagaimana aku bisa memberikan anak? Aku sudah menopause. Nih, agar hambaku hampirilah dia dan jadikanlah dia istrimu. Laki-laki enggak ditawari aja bisa selingkuh kan? Apalagi ditawari. Abraham mengatakan, oh mami, baru kali ini keputusanmu bijaksana. Sangat bijaksana mami. Enggak. Tidak. Abraham menurut bisa jadi gini, beberapa suami ingin nurut istri apa? Bukan karena dia takut sebenarnya. Tapi biar jangan ribut saja, biar tenang nih, ya, biar adem. Atau ya daripada ribut, ya udah aji mumpung ya kan. Dikasih makan enak katanya kan. Kalau dikasih makan rendang mau ya kan. Kalau disuruh makan ayam busuk mau? Enggak mau. Nah, ketepatan Abraham dikasih yang lebih muda, lebih awet. Lebih muda, lebih produktif. Akhirnya dihampiri Abraham. Nah, ini sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Rencana Tuhan ingin memberi Ishak anak perjanjian melalui
Sarah, dari wanita yang merdeka, bukan dari Hagar, wanita yang diikat oleh perhambaan yang melahirkan Ismail. Bukan rencana Tuhan untuk membuat adanya Ishak dan Ismail untuk sampai sekarang ribut. Coba ya, baca ayat yang ke-8 coba 9. Bagaimana yang jadi seperti keledai liar? Coba boleh bacakan? Pasal 16 ayat 7 ya. Dia seperti keledai liar. 12 ya, 22 ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti kedelai liar Maaf Ibu, kelakuannya bukan seperti kedelai, keledai. Kalau kedelai namanya kacang-kacangan. Dia buat kacang-kacangan sepupu kita itu ya. Oh ya, dua ya. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Nah, meskipun Ismail lahir dari Hagar, wanita yang terikat atau wanita diikat oleh perhambaan, dia tetap saudara kita. Edarnya baik, tetap saudara kita, harus tetap kita kasih mereka. Amin. Harus tetap. Berkat juga turun atas mereka karena mereka anak Abraham. Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, anakmu, keturunanmu. Janji Tuhan kepada Abraham, anaknya pun mendapatkan juga berkat meskipun lahir dari Hagar. Di bawah wanita perhambaan yang bukan sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, sering sekali kita juga melakukan rencana kita, tidak kita dengar dulu apa kata Tuhan, tidak kita percaya. Tuhan, mana janjimu? Kau memberikan aku pekerjaan yang baik, masa depan yang baik, kesehatan yang luar biasa. Tetapi bagaimana sampai saat ini kau belum menjawab doaku? Mulai beberapa orang di sini nggak ada tuh. Nah, mulai dia berobat bukan ke rumah sakit, ke dukun, bakar kemenyan, baca dia. Bawa kedelai, ya kan? Bawa apa lagi? Jeruk perut, bawa lagi apa? Kemenyan. Saya dilakukannya demi impiannya tercapai. Saudara kasih Yesus. Apakah kita seperti itu? Sering membuat rencana di atas rencana, membuat jadwal di atas jadwal atau program yang sudah kita tetapkan, baik di pekerjaan kita, di pelayanan kita. Wah, Pak, ini program pemimpinku gak bagus ini bosku di kantor. Harus programku yang betul. Harus programku, rencanaku yang dilakukan. Tidak pas ini ya. Untung gak kata Pak kantor, buat kantormu sendiri bos, ya kan? Buat perusahaanmu sendiri, buatlah aturanmu mainmu. Perhatikan saudara kasih Yesus. Jadi ketika Hagar sudah memiliki keturunan atau ciri-ciri dia hamil, mulai dia memandang rendah tuannya Sarah. Yang produktif sering memandang yang tidak produktif dipandang dengan sebelah mata. Terjadi ya mulai terjadi pergesekan. Semenjak awal pun sudah mulai terjadi pergesekan. Lihatlah Abraham, hamba yang kau ambil, yang kuberikan padamu untuk menjadi istrimu. Dia memandang rendahku. Bayangkan, dia yang nyuruh Abraham menghampiri, dia yang marah. Ini wanita. Wanita di sini nggak ada gitu kan? Ada? Nanti kalau suami kalian belum punya anak, jangan disuruh kawin lagi. Ya dia mau aja, nggak mau nolak. Nggak mau dia, nggak mau nolak. Ya kan? Nggak mau dibagi-bagi. Emang suamiku apa makanan bolu bilangnya kan? Ya kan? Emang suamiku apa permen bisa dibagi-bagi, permen karet, kasih sana kasih nih, sana sini lengket. Bukan. Jadi saudara kasih Yesus, persoalan mulai terjadi di Kejadian pasal 16 sudah mulai terjadi. Akhirnya Sarah memutuskan untuk mengusir
Tapi di tengah perjalanan Hagar dan Ismail setelah melahirkan kembali lagi, sebelum melahirkan juga kembali dan diusir lagi. Akhirnya mereka begitulah, usir balik, usir pergi lagi, begitu kejadiannya. Sampai saat ini begitu kan. Coba lihat ya, di Timur Tengah sana perang. Memang sudah dari sononya. Apakah itu kehendak Tuhan? Tidak. Itu efek samping atau upah dari kesalahan kita, kesalahan Abraham ketika dia memutuskan mendengar istrinya, bukan mendengar kata Tuhan, bukan percaya sepenuhnya kata Tuhan untuk tetap berharap anak dari Sarah. Nah, nanti kalau di surga kita tanya ya sama Bapak Pak Bram, ya kan? Sebenarnya Pak Bram ini nafsu atau mau apa sih gitu, atau mau menggenapi rencana Tuhan atau karena sesuai jangan ribut. Nah, hanya Tuhan yang tahu dan Pak Abraham, ya kan? Saudara kasih Yesus. Pergesekan sering juga terjadi di antara, coba lihat, kita ketika ingin mendirikan gereja, banyak orang yang mempersulitnya. Siapa yang mempersulitnya? Sepupu kita sendiri. Terjadi sering pergesekan antara siapa? Keturunan Isa dan keturunan Ismail. Coba perhatikan. Pernah Kristen ribut sama agama Buddha, konghucu? Pernah? Wah, jangan dirikan viara itu, kata Kristen. Atau dalam Kristen dikatakan orang Buddha, jangan kasih izin gereja itu. Pernah? Tidak. Malah kalau di Surabaya mereka tolong menolong, saling menolong, baik tenaga maupun bahan bangunan. Atau kita dengan Hindu, ada yang percaya tidak. Kita yang sering bergesekan antara keturunan Isa dan keturunan Ismail. Bagaimana berkatnya? Tetap keturunan Isa diberkati, keturunan Ismail tetap diberkati. Perbedaannya kita memiliki berkat surgawi, itu saja. Karena Isa lahir dari perempuan yang merdeka, bukan di bawah perhambaan. Haleluya. Kita juga adalah anak-anak secara rohani, anak-anak yang dibenarkan, dipilih. Apakah Abraham disunat dulu baru selamat, atau dipilih dulu baru disunat? Tanda dia sudah dibenarkan atau dipilih? Dipilih dulu kan? Betul? Begitu juga hidup kita. Keselamatan itu anugerah. Tuhan yang memanggil dan memilih kita. Tetapi setelah kita dipanggil, setelah kita dipilih, jadilah, berbuatlah, berlakulah seperti orang-orang pilihan. Taat dan setia. Haleluya. Kuasanya jauh lebih besar, saudaraku, dari apapun. Jangankan memberi anak, langit dan bumi dan isinya juga Bapa yang menciptakan. Amin. Apalagi hanya memberi Isa, meletakkan, memberkati rahim Sarah. Itu hal yang kecil sesungguhnya. Tetapi sering sekali keraguan manusia ini terhadap pencipta langit dan bumi isinya ini yang membuat masalah. Sering juga persoalan yang kita buat oleh karena tindakan kita, salah bicara, salah bersikap, salah memutuskan, betul? Ya. Kau coba nih mahasiswa, aku tersiksa, aku di kampus itu capek, aku dimarah-marahi dosen, ya. Kenapa? Tugasnya nggak dikerjakan, aku nggak ngerjakan tugas, wajar. Aku susah tengoklah, lagi nyusun skripsi, bab 1 udah kerjai, bab 2, bab 3, bab 4, disuruhnya lagi ulang. Kurang ajarnya dosen itu katanya. Padahal memang sudah dari awal sudah diingatkan, ini sulit untuk menyelesaikannya. Tapi kita yang tidak dengar. Lalu dipanggil kan, tidak dikasih ujian. Kenapa? Tidak bisa ujian.
ujian akhir semester. Wah, ternyata dia belum bayar sesuatu tuh yang jadi tanggung jawabnya. Atau dia membuat persoalan di luar, persoalan dengan teman-teman di kampusnya. Kenapa di DO? Coba kenapa? Karena kami sampai semester 14 di DO. Kalau nggak cuti kan nggak ada di semester 14. Sampai semester berapa? S1 8 9 10 udah lorot itu, istilahnya udah ya, banyak santai di pinggir pantai ya. Masuk kampus aku di kafetaria, masuk kampus besok aku di dugem ngantuk tidur kan. Persoalan karena sikap kita, pilihan kita yang salah. Aku menderita ini katanya, di penjara. Kenapa kok di penjara? Narkoba. Ya wajar, itu konsekuensinya. Konsekuensi narkoba deh. Saya di penjara, gila, cacat, miskin, dihina. Mati masuk neraka kalau belum sempat bertobat. Jadi kembali lagi, kita harus tetap percaya kuasa Tuhan jauh lebih besar. Amin. Ayo kita menyembah Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Haleluya. Kuasanya jauh lebih besar dari apapun. Saya jadi teringat akan adik saya, 8 tahun berumah tangga, 9 tahun sudah mulai gelisah dan mulai mereka bersedih karena belum punya keturunan. Mereka terus berharap pada Tuhan Yesus, terus berdoa, puasa, berobat. Di tahun ke-10 belum juga, mulai berakhir tahun 10 menuju tahun ke-11 barulah dia positif hamil. Karena Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita alami. Yang percaya katakan amin. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa terlebih Besar Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Musik berdana lembut. Abraham dipilih dan dibenarkan. Itu juga hidup kita. Kita dipilih dan dibenarkan oleh karena darah yang kudus. Coba perhatikan saudara kasih Yesus, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Mereka diusir dari Taman Eden. Tapi kasih Bapa yang begitu sempurna, kasih Bapa yang tidak terbatas, Dia mengambil domba jantan yang tidak bercacat, membunuhnya, mengambil kulitnya, darahnya, diletakkan di tubuh Abraham dan Adam dan Hawa. Maka mereka pun terampuni, mereka tidak mati binasa. Lalu ketika bangsa Israel di tanah Mesir, kematian anak sulung, puncak dari mana 10 tulah terjadi. Seharusnya bangsa ini binasa, tetapi perintah Tuhan, potong domba jantan yang tidak bercacat, lalu oleskan di setiap tiang-tiang rumah. Maka malaikat maut melewati Passover. Tidak ada satu anak sulung bangsa Israel mati, bahkan hewannya pun tidak ada mati. Mesir guncang, gempar, karena kematian anak sulung dan bahkan hewan-hewan sulung mereka mati semua. Tetapi bangsa Israel tidak mengalami. Oleh kenapa? Karena ada proses pembenaran, karena ada darah yang dioleskan di tiang rumah. Itu melambangkan darah Yesus yang mati bagi kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dihukum. Seharusnya kita binasa, tapi kita oleh karena kasih Bapa, kita dipilihnya, dibenarkannya. Hidupnya saja diberikannya di kayu salib. Apalagi yang masa depan yang indah pastilah Dia berikan. Haleluya. Apalagi kehidupan yang bahagia, yang sehat, yang luar biasa pastilah Dia berikan. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Saudara kasih Yesus, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Semuanya saling terhubung. Ada awal, ada akhir. Tapi Yesus Kristus tidak berawal dan tidak berakhir. Kita tidak tahu dan tidak ada awalnya dan tidak tahu kapan berakhir. Semua yang dinubuatkan sudah banyak yang sudah digenapi. Mengenai kelahiran juru selamat, kelahiran Immanuel, Yesaya pasal 7 ayat 14. Semuanya. Abraham
sampai 14 keturunan ke bawah, sampai 14 keturunan ke bawah lagi, lahirlah Yesus Kristus. Semuanya terhubung, semuanya terhubung, bisa dibuktikan. Ada saksi, ada sejarah, ada arkeologi yang bisa membuktikannya. Surat melalui papirus kah dan segala macam sudah dicek kebenarannya. Dari kitab Alkitab kita ini bukan turun dari langit, bukan jatuh dari mana, tapi ini benar-benar peristiwa, sebuah kejadian yang nyata, sebuah bukti bahwa saya kasih Bapa tidak pernah berakhir. Berkat Bapa baru yang terbaik yang dianugerahnya bagi kita. Haleluya. Yesus sungguh baik, sungguh luar biasa. Dan di ayat 24-25 dia membuktikan dia bukan hanya lahir, dia hidup sebagai manusia. Dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa manusia. Karena yang mau diselamatkannya manusia, yang mau diberkatinya manusia, keturunan Abraham. Abraham itu turunannya, maka dia mengambil rupa manusia. Dia mati dan bangkit hari yang ketiga, agar ketika kedatangan yang kali kedua dia akan membangkitkan kita. Haleluya. Siapa yang mau dibangkitkan ketika ada kedatangan kali kedua? Boleh lambaikan tangan. Ya, inilah sesungguhnya berkat Tuhan yang tidak ternilai. Roh yang kudus ini adalah sesuatu yang tidak ternilai. Berkat kehidupan, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Inilah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Pengorbanannya, kasihnya begitu dahsyat. Haleluya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil penyembahan yang pertama tadi. Yang pertama, ya. Siapa? Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mulai nyatakan, Tuhan, Engkaulah yang menjadi sumber berkatku, sumber berkat keluargaku, kotaku, bangsaku. Hanya Engkau yang dapat memberkatinya, masa depanku, kesehatanku. Haleluya. Terima kasih atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Berkat jasmani Kau curahkan bagi kami, berkat rohani juga. Hidupku dalam tangan Yesus, setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku.
rencana yang terbaik. Kita tahu Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan adalah rancangan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihinya, bagi orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber berkatnya. Tuhan pencipta langit dan bumi dan isinya, yang kita kenal di dalam nama Kristus Yesus, itulah menjadi sumber keselamatan kita, sumber kemenangan kita, sumber kemenangan di keluarga kita. Bangsa ini hanya memerlukan anugerah dari Kristus Yesus, sehingga bangsa ini semakin hari semakin diberkati, kota ini semakin hari semakin diberkati, keluarga kita semua semakin hari semakin diberkati oleh karena Kristus Yesus yang ditinggikan dan disembah. Jangan kita berharap pada sumber berkat yang lain, karena dia menjadi sumber berkat kita di setiap aspek kehidupan kita. Untuk itu mari kita katakan bersama-sama, Yesus, ku percaya, kami percaya, Kau yang terbaik. Ajari kami juga memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ku percaya, sekali lagi kita katakan dengan iman. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Segala hormat, pujian, sujud hanya bagi Bapa Maha Tinggi. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita sekali lagi. Silakan duduk saudara kasih Yesus. Kita akan berikan persembahan misi kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Janji-janji-Mu juga berlaku bagi kehidupan kami orang-orang percaya. Dan kami juga Tuhan mau ikut serta dalam setiap pemberitaan Injil-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau memakai kami semua Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya Tuhan pada saat sore hari ini kami akan memberikan persembahan misi kami.
Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan terjadi melalui apa yang kami kerjakan di muka bumi. Seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami akan memberi. Amin. Sebab Yesuslah sahabat kita. Amin. Haleluya.
dahsyat 3 kali. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Ya Adonai, tangan Tuhan yang melepaskan daripada keterangan jahat. Engkau yang memberkati masa depan anak-anakmu dan menyembuhkan yang sakit, menghibur yang sedang bersedih, dan mencukupkan memberkati kebutuhan anak-anakmu Tuhan. Terima kasih atas hidup dan bahkan hidup penuh kelimpahan yang anugerahkan bagi kami ya Yesus Kristus. Biar dosa takut akan Tuhan tercurah atas kami dan bahkan pemimpin daerah dari desa sampai ibu kota, yudikatif, eksekutif, legislatif memiliki program-program yang pro rakyat yang membuat Indonesia semakin hari semakin maju. Terpujilah namamu, segala hormat, pujian syukur bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu. Kasih dari Bapa di surga dan hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan bahkan sukacita yang melimpah-limpah daripada Roh Kudus ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sampai mengatakan